Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Saya harap kita dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab Roma. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman saya yang ikut berpartisipasi dalam membuat video ini, yaitu atas nama Liber Febi Lulumau, dan yang kedua atas nama Aldi Ilyas Rohi, yaitu saya sendiri. Oke baik, pada pertemuan kita saat ini kita akan membahas mengenai kitab Roma. Kitab Roma adalah kitab kepada jemaat di Roma. Kitab ini terdiri dari 16 pasal. Surat Roma ini adalah surat yang terpanjang yang ditulis oleh Rasul Paulus jika dipandangkan dengan surat-surat lain yang ditulisnya. Dan surat Roma ini terdapat kumpulan kebenaran yang terdalam dan terkaya yang diberikan dalam surat ini, secara terperinci memberikan rangkuman tentang Injil Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebagai persiapan bagi langkah selanjutnya dari usaha pelayanannya, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Surat ini dikirimkan dari Korintus menurut pendapat lama, atau dari Filipi sebelum berlayar ke Troas, karena Paulus menyatakan dalam pasal-pasal terakhir bahwa ia sudah memberitakan Injil sepenuhnya sampai ke Illyricum, bahwa ia membawa serta sumbangan dari jemaat di Makedonia dan Akhaya bagi orang-orang miskin di Yerusalem. Ia sadar bahwa kedatangannya di Yudea mungkin tidak akan bisa disambut baik oleh beberapa orang, tetapi ia ingin kembali sebentar sebelum mengunjungi Roma. Oke baik teman-teman, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu penulis kitab Roma. Pengarang surat ini adalah Rasul Paulus yang memperkenalkan dirinya di awal surat Roma pasal 1 ayat 1 dengan namanya Paulus, identitasnya hamba atau budak Yesus Kristus, tugas panggilannya rasul atau apostolos, dan tujuan pekerjaannya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Surat ini sendiri tidak ditulis tangan oleh Paulus, melainkan menggunakan jasa seorang sekretaris bernama Tertius yang menyatakan dirinya pada ayat Roma pasal 16 ayatnya yang ke-22. Paulus bukanlah pendiri jemaat di Roma, sehingga ia tidak mengetahui langsung keadaan jemaat ini, tetapi ia mendapat informasi dari orang-orang Kristen yang datang dari Roma ke Korintus, tempat ia membuat surat ini. Sudah semenjak lama Paulus akan mengunjungi orang-orang Kristen di Roma dan sangat akan menyampaikan Injil di sana, tetapi harapannya tersebut selalu terhilang. Padahal sewaktu di Efesus, Paulus merencanakan untuk pergi melalui Akhaya dan Makedonia. Baik, poin yang kedua yaitu waktu dan tempat penulisan kitab Roma. Waktu, Paulus kemungkinan menulis surat Roma ini antara musim dingin tahun 56 sampai 58 Masehi dalam Galatia 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nah teman-teman, tempat Paulus menulis surat ini, meskipun Paulus tidak pernah menyebutkan nama kota tempat ia menulis surat ini, ada kemungkinan besar surat ini ditulis ketika ia berada di Korintus. Surat ini ditulis oleh Paulus sebelum ia pergi ke Roma, pada pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-11 ayat yang ke-13. Juga ditulis sebelum ia pergi ke Yerusalem, itu dalam pasal 15 ayat 26 dan ayatnya yang ke-31. Oke baik teman-teman, yang berikut ialah konteks jemaat di Roma, yaitu ada dua. Yang pertama, keadaan penduduk dan asal-usul jemaat. Keadaan penduduk. Kependudukan Roma terdiri dari berbagai denominasi, di antaranya ialah orang Roma, Yahudi, Yunani, Syria, dan lain-lain. Diperkirakan jumlah penduduk kota Roma antara 1 juta sampai 4 juta jiwa. Separuh dari antaranya ialah para budak. Dalam tingkat sosial dan ekonomi pada zaman Kekaisaran Romawi ada 3 tingkatan, di antaranya tingkat orang
kaya yang hidupnya serba mewah, namun keadaan moral mereka betul-betul sangat rendah. Salah satunya para wanita di zaman Paulus tidak asing lagi melakukan kawin cerai. Kemudian para orang tua setiap malam meninggalkan anak-anak mereka di alun-alun kota Roma. Tingkat menengah mereka adalah penduduk yang biasa, yang pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan apa-apa selain bermalas-malasan sepanjang hari. Segala pekerjaan mereka diserahkan kepada para budak yang mereka bayar. Sedangkan tingkat yang bawah, yaitu para budak, ada yang diperlakukan baik oleh majikan mereka dan yang dianggap keluarga sendiri oleh majikan, namun ada juga yang dianggap budak dan diperalat oleh majikan mereka dengan cara sesuai dengan kehendak majikannya. Asal-usul jemaat Roma belum pernah dikunjungi oleh Paulus. Ia tiba 3 tahun kemudian setelah surat itu diselesaikannya. Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa ada 2 bukti berdirinya jemaat Roma. Pertama, ketika peristiwa Pentakosta, orang banyak yang bertobat. Di antara mereka ada yang datang dari berbagai tempat, termasuk dari Roma. Kisah Para Rasul 2 ayat 10-11. Maka kemungkinan besar setelah pulang mereka kembali ke Roma menjadi perintis jemaat di sana. Kedua, murid Paulus pergi ke Roma, yaitu Aquila dan Priscilla. Paulus bertemu dengan mereka di Korintus pada Kisah Para Rasul 8 ayat yang kedua. Dengan demikian, jemaat Roma tidak didirikan oleh Paulus sekalipun Paulus menulis surat untuk jemaat Roma. Pokok teologis Kitab Roma. Pokok teologis dari Kitab Roma ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu Injil sebagai daya Allah yang menyelamatkan. Dalam surat Roma ini, Paulus sebagai penulis memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil dan menuntun bangsa-bangsa supaya percaya dan taat kepada Allah. Paulus juga memberikan definisi Injil sebagai daya Allah. Ungkapan ini menunjukkan ciri kristologi dari seorang Paulus. Pokok yang kedua yaitu kutub dan pembenaran Allah. Paulus juga berbicara mengenai kutub Allah. Manusia yang hidup tanpa Kristus digambarkan seperti manusia yang hidup di dalam kutub. Yang ketiga yaitu hidup dalam pengharapan. Paulus juga menggambarkan orang beriman adalah orang yang merasakan penderitaan dan tetap memiliki pengharapan akan pemenuhan kuasa Allah. Yang keempat yaitu kesetiaan Allah kepada Israel. Paulus juga membahas persoalan yang saat itu dihadapi, yaitu persoalan keyakinan akan Kristus. Banyak yang menganggap bahwa Allah tidak setia kepada umat pilihannya Israel. Nah, di sini Paulus mencoba menegaskan hal ini bahwa Allah tetap setia kepada Israel. Pokok yang kelima yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam surat ini, Paulus juga menghimbau jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di depan Allah. Untuk mewujudkan hal ini, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia, Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya tidak serupa dengan dunia ini, melainkan harus berubah oleh pembaharuan dan cara melakukan sesuatu yang baik. Keadaan kota Roma pada waktu Kitab Roma ditulis. Roma ini merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Nah, pada masa Perjanjian Baru, perekonomian di kota ini dijadikan sebagai pusat perdagangan. Jalan-jalan raya yang dibangun memudahkan dan memperlancar arus transportasi ke berbagai arah di kota Roma ini. Stabilitas keamanan juga sudah sangat mantap, sehingga orang-orang yang melakukan perjalanan jauh tidak merasa takut untuk diganggu. Perdagangan di kota Roma ini juga berjalan dengan baik dan lancar, dengan adanya pusat perdagangan yang panjangnya kurang lebih 1.000 kaki, bernama Emporium. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani, Latin, Aram, dan Ibrani. Dengan demikian,
Kota Roma ini merupakan kota yang nyaman dan maju, yang terdiri dari berbagai denominasi sehingga mempermudah Paulus dan rekan-rekannya dalam mengabarkan Injil.